Oke teman-teman, ini saya udah ketemu lagi sama Kang Hendra. Gimana Iya, Kang Hendra, sehat? alhamdulillah sehat, Uh, walafiat. nah, jadi Kang Hendra ini adalah anak dari Pak Haji Dadang, Iya benar. pengusaha genteng Genteng dan di lain-lain di di Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Oke, Kang Hendra, sebelum kita ngobrol ke arah kisah perjalanan keluarga Akang nih dari nol sampai sekarang, Mm-mm. nah saya ini ingin menanyakan nih yang lebih jelasnya, yang lebih detailnya nih, alasan utama kenapa Bapak itu bangun rumah konsepnya seperti ini, terinspirasi dari mana gitu Kang Hendra? Kalau rumah terinspirasi dari dia kan orangnya suka klasik. Hmm. Contohnya sepeda ontel, Hmm. terus motor-motor jadul, Vespa back to kayak gitu. Mektu, terus CB Uh, dan lain-lain. Terus kedua, bikin rumah ini karena satu ciri khas di daerah Cikijing sendiri kan masih minim lah. belum ada gitu ya. Biarpun ada, paling kan masih apa namanya sedikit lah. Jarang lagi Kang nemuin rumah yang kayak gini tuh. Sebenarnya rumah Kang Hendra ini, rumah keluarga Kang Hendra ini menjadi pusat perhatian setiap orang yang lewat ke sini. Benar. Jadi kalau misalkan pengen jadi pusat perhatian itu nggak jelek, mewah gitu. Ya. Itu pasti jadi pusat perhatian gitu. Ya. Nah, ini tuh bahan bangunannya sendiri nih Kang. Saya dengar-dengar kan dibawa dari Bali langsung. Apakah ini kayu Bali atau apa sih Kang? Kayu dari Ini Bali kayu aslinya dari Kalimantan. dari Kalimantan. Balokan dia. Bapak kan dulu itu punya kenalan di Kalimantan, karena dulu dia pernah di Kalimantan. Sebelum di Bali, dia beli balokan kayu ulin ini, dibawa ke Bali, dirakit. Sudah dirakit sesuai arsiteknya beliau, dibongkar, baru dikirimlah ke Cikijing, dirakit ulang, jadilah rumah ini. Berarti pakai jasa arsitek. Pakai jasa arsitek. Khusus rumah kayunya. Khusus dari rumah kayu. Apa tuh dinding-dindingnya, pintu-pintu ukirannya lah. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa nih? Ini kan bahan-bahannya dari Kalimantan nih kan. Kenapa harus ke Bali dulu? Kenapa nggak langsung ke sini gitu, dibangun di sini? Kalau langsung bangun ke sini, kasihan lah tetangga kan. Ribut. Soalnya ini pengerjaan 24 jam. 24 jam non-stop. Buat pahatannya, potongnya, dan lain-lain. Pantas saya itu lihat di depan tuh, rumah ini sampai beres tuh 2 bulan ya Kang? 3 bulan tepatnya. Mei, Juni, Juli. Juli. Oh iya, 1 Mei ya itu ya, bukan akhir Mei. Benar. 3 bulan. Nah, 3 bulan membangun rumah kayu ini, tapi nggak full kayu semua Kang ya? Nggak full kayu. Yang belakang itu ada belakangnya tetap tembokan. Itu kenapa nih Kang? Kalau misalkan ini kan habiskan anggaran kurang lebih 4 miliar. Kurang lebih segituan. Kalau secara kampung nih, saya pribadi contohnya gitu ya Kang, punya uang 4 miliar daripada bangun rumah kayu kayak gini, mendingan rumah mewah udah segede gimana gitu kan. Ya, kalau bagi si Akang kan tinggal di sini. Ya. Kalau bagi kita kan perantau, siapa yang mau nunggu? Perawatan lebih besar. Gitu. Kita setiap mudik 1 tahun sekali. Kalau pakai rumah tembok biasa, mau model minimalis dan lain-lain, klasik modern sekarang lagi harus setiap tahun. Kalau rumah kayu, biarpun kehujanan, kepanasan, aman. Apalagi ini kayu ulin, tidak kena rayap kecuali air laut pasti keropos. Soalnya itu tadi waktu kita siang hari itu Kang, lihat kamar mandi juga, lantainya itu dari kayu ya. Biar aman ya Kang ya. Aman. Soalnya di bawahnya tetap kita ada pembuangan airnya. Masih aman lah. Gitu. Nah, itu yang lebih tepatnya nih Kang, 4 miliar itu gambaran. Jelasnya itu habis berapa sih? Pastinya gitu Kang. Pastinya kalau untuk rumah kayunya tersendiri sih dulu itu 2,9 miliar. Bahannya sendiri. Masih posisi di Bali, belum dikirim ke Cikijing. Sebelum dirakit lagi di Cikijing. 2,9 miliar. Cuman kayunya doang pas dirakit di Bali. Iya, soalnya waktu itu saya diceritain sama bapak, ibu, posisi waktu itu bapak punya duit cash 2 miliar, duit cash 900 juta, 2 miliar ditukar sama tanah, barter lah. Tanah yang di Bali. di Bali. Di kota Denpasar. Nah, ini Kang Hendra nih, tapi nggak di up video kan, pernah sempat bilang juga untuk aset juga. Nah, ini rumah ini teh. Jadi ada tujuan dijual kah? Bagaimana nanti ke depannya? Kalau menguntungkan, ada hasil, lepas nggak masalah. Apalagi bapak kan orang bisnis. Iya, betul. Saya pun mengikuti bapak.
gitu. Kalau ada untung, udah. Untung lepas jual. Bikin lagi kita lagi, lebih wow lagi. Iya, Siapa tahu makin viral lagi kan. Khususnya kota Cikijing kan. Jadi wisata foto-foto gratis, silahkan yang mau masuk silahkan. Kalau pas ada orang di keluarganya gitu. Tapi yang ngejaga mah ada kan di sini 24 jam nonstop. Kalau yang jaganya sih alhamdulillah nggak ada. Soalnya sudah keluar paling saudara-saudara. Oh, saudara, diisi sama saudara. Berarti selama kalau lagi di Bali itu diisi sama saudara. Bukan diisi sama saudara, dijenguk sama saudara. Buat bersih-bersih doang gitu ya. Bersih-bersih. Supaya aman juga ya kan ya. Biar bersih, masa rumah kayu kotor kan nggak enak, nggak etis lah. Harus minimal dibersihin, apalagi sampingnya masjid sendiri kan. Betul. Sudah diwakafin. Nah ini teman-teman, ini Sultan Majalengka bisa katakan ya. Walaupun ke Majalengkanya hanya pas hari raya Idul Fitri doang, hari-hari besar. Tahun baru sama hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Itu paling lama itu di sini tuh berapa hari sih, Kang? Paling mentok itu 2 minggu. Soalnya kan libur 2 minggu. Sayang loh teman-teman. Rumah seharga 4 miliar cuma ditempatin 1 minggu dalam waktu 1 tahun. Nggak tahu suatu saat nanti kalau Bapak pensiun, nggak tahu apakah mau di Cikijing apa masih di perantauan kan, Allahu alam, lihat nanti. Untuk saat ini sih tetap dia fokus di perantauan. Ya mungkin ya kenapa di rumah ini jarang ditempati ya Kang, mungkin di sana juga punya rumah yang lebih wah lagi gitu ya, di Balinya tuh lebih mewah lagi. Nah itu waktu kita explore ke kamar tuh Kang Hendra tuh, itu kan kayak terbuat dari emas semua tuh. Ranjang terus lemari. Karena satu, kalau warna hijau atau enggak warna minimalis lah, kan biasa. Rumah kayu harus lebih ngejreng kan. Kalau warna emas kan gitu lebih mencolok, lebih enak dilihat dari luar itu, ngelihat dari kaca itu kan gimana gitu. Kayak contohnya pintu kenapa dibikin kecil? Pas kita buka pintu kan, wah, filosofinya jadi kita itu buka gitu. Kenapa jalannya setapak? Kalau jalannya besar, bukan rumah klasik, bukan ada ciri khasnya. Ya betul. Terus tamannya juga lumayan luas juga. Alhamdulillah. Ya. Nah ini lanjut nih Kang, ke kisah perjalanan keluarga Akang nih. Berarti kan merintis itu dari nol. Dari nol. Bapak itu berarti dari nol ya, benar-benar dari nol. Bisa sampai sekarang itu gimana sih Kang perjalanannya tuh? Perjalanannya dengan singkat, paling dia awal dari kampung halaman merantau ke kota Semarang dengan bos zaman waktu itu. Dan setelah itu dia suka dijenguk oleh pamannya, dibawalah sama pamannya ke Batam, terus sudah di Batam ke Jakarta, ke Semarang, Surabaya, Palembang, Ujung Pandang. Intinya terakhir dia kerja, bukan kerja, intinya dia misah dengan pamannya, dan dia terakhir dia menetap di kota-kota salah satu ini, terakhir di Bali. Sampailah sekarang. Karena mungkin betah, atau karena di Bali kan sudah terkenal berbeda agama itu cepat berbaur, toleransinya tuh kuat lah, bagus. Berarti pas awal terjun kerja itu Bapak itu ke Genteng juga Kang, atau ke kerjaan yang lain gitu? Awal terjun di Genteng. Di Genteng. Dari dulu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Tahun berapa sih mulainya tuh? Kurang lebih ya di bawah tahun 80. Di bawah tahun 80 itu menjadi sales dulu atau gimana? Awal karirnya dia dari logistik, bagian ngitung-ngitung barang, stok barang, mulai naik jabatan jadi bongkar muat, nyupir, admin kantor, nyeles, sampailah sekarang. Nah, dulunya kuli menjadi direktur karena kerja keras ya Kang ya. Iya benar. Jadi kalau bagi kalian nih para penonton yang hayalannya pengen jadi orang kaya, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil, bangun dari tidurnya, bangun dari hayalannya, kerja keras. Benar. Jadi jangan pengen langsung enak, punya jabatan tinggi, punya gaji gede, dari nol dulu gitu kan. Dulu, mungkin upah kerja Bapak kalau misalkan diceritain berapa paling ya Kang ya? Kalau sekarang mah udah alhamdulillah beda lagi. Beda ceritanya lagi. Gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal duduk manis, tinggal telepon, transfer duit, yang satu transfer duit kan gitu. Kalau dulu dari bawah dulu, merayap dulu.
Nah ini Kang, didikan Bapak ke Akang nih, ke anak-anaknya gitu Kang. Apakah dimanja atau misalkan harus kerja keras dari nol sama kayak saya? Kalau untuk setelah pendidikan ya, kita tetap apa ke anak-anak itu, Bapak ke saya pribadi, kamu sudah besar, kamu harus mandiri, terserah mau kerja di luar silahkan. Tapi dengan catatan kerja di orang lain jangan lama-lama, cari ilmunya, punya rezeki ditabung, bikin sendiri. Kalau mau kerja di saya monggo, tapi ikutin aturan perusahaan saya. Profesional dalam bekerja. Anak di rumah. Kalau di tempat kerja kamu itu bawahan. Bos sama anak karyawan. Iya betul ya Kang ya. Emang harus seperti itu teman-teman. Jadi kalau kebanyakan kan kalau dimanja itu ketika orang tuanya tiada, orang tuanya meninggal, udah hancur perusahaannya. Benar. Kalau misalkan kayak gini dari nol dulu, diajarin dari nol, sesuai karyawan gaji 2 juta ya udah ngikutin 2 juta sama gitu ya Kang ya. Terus tapi merayap sesuai track record kerja gitu. Kinerja kita. Kalau masalah kalau motivasi di yang saya lihat di Google, di TikTok kan, nggak usah ngelihat hasil duitnya, tapi kerja yang bagus, kerja keras dulu ya. Duit nyusul. Yang penting mah semangat aja dulu ya Kang ya. Dalam bekerja mah semangatnya aja dulu. Yang penting nikmatin. Semangat, jujur, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita kerja, dimanapun kita merantau, yang penting jujur, komitmen dalam arti kita waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kita liburan. Iya betul. Ada waktu-waktunya. Jangan terus hiburan kayak gitu ya. Kalau hiburan gitu terus, duit kita habis. Kerja terus stres. Kerja terus nggak bakal dibawa mati. Iya betul. Nah kalau perusahaan Bapak sendiri sih sekarang itu udah punya berapa cabang sih Kang? Genteng itu di Balinya itu apakah fokus di Denpasar Bali aja atau mencakup ke kota-kota yang lain? Kita alhamdulillah sudah di kota-kota di kabupaten yang ada di Bali. Kalau saya pribadi, saya megang 5 kabupaten. 5 cabang pergentengan. Berarti satu cabang itu satu kabupaten atau satu kabupaten itu berapa cabang? Kita kalau saya pribadi ada kabupaten lain. Ada 5, saya yang kelola, yang pegang. Terus kakak juga mungkin ya, kakak juga, alhamdulillah kakak 5, om 5. Jadi di Bali 15. Nah ini bagusnya ini bapaknya Kang Hendra ini ya teman-teman. Jadi ketika beliau sukses mengangkat saudara-saudaranya. Kalau kebanyakan kan yang penting mah kita enak sukses. Keluarga mah masa bodoh gitu ya Kang ya. Tapi ini mah menjahit adiknya, saudaranya, mungkin juga kerja sama saya. Yang penting profesionalnya gitu. Jangan mentang-mentang saya adiknya, jangan mentang-mentang kakaknya seenak dewe gitu ya Kang. Benar. Berarti udah berapa cabang perusahaan sih Kang yang dikelola sama Bapak tuh? Bapak alhamdulillah kalau di luar Bali juga ya kurang lebih nih. Outletnya, tokonya, gudangnya itu kurang lebih ada 30 sekian. 30 sekian cabang perusahaan genteng. Itu cuma sendiri, hak milik. Nah itu untuk usahanya sendiri Kang, fokus di genteng aja apa ada usaha yang lain? Alhamdulillah untuk orang tua dia bukan di genteng aja, tapi yang difokusin tetap genteng karena dia hasil keringat dari nol sampai sekarang bisa duduk manis lah bahasanya dari genteng. Tapi dia alhamdulillah punya developernya, pembangunan perumahan, terus properti, jual beli rumah, terus punya kos-kosan, punya showroom, punya sewa-sewain ruko, villa. Gurita bisnisnya lumayan juga ya. Alhamdulillah. Tapi kalau saya sendiri sih fokus di genteng. Satu aja sudah pusing, apalagi yang lain mungkin suatu saat ya mungkin. Sama anak cucu ya bertahap lah, step by step. Ya betul. Kalau kakak sendiri pegang di genteng atau di usaha? Kakak di genteng, developer sama properti. Jadi gurita bisnisnya itu merembet ya Kang ya? Iya, merembet. Nggak hanya fokus di genteng. Ketika genteng sukses, coba yang lain buka perusahaan yang lain, buka perusahaan yang lain lagi. Supaya cuannya lebih lumayan. Terus bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas. Ya betul, itu yang paling utama. Jadi ini teman-teman, kita tuh tujuan sekolah, tujuan kuliah itu bukan untuk mencari kerja. Yang bagus itu kita sekolah, kita kuliah itu untuk membuka lapangan pekerjaan. Benar. Kalau Bapak itu SE ya? Bapak itu sarjana hukum pertama. SE itu dari tahun 2014 sampai 2017. Baru 3 tahun baru SE-nya.
itu emang sarjana ekonomi itu seperti itu, membuka lapangan pekerjaan. Benar. Bukan untuk mencari kerja. Kebanyakan mah kuliah pangkat tinggi nyari kerja. Salah kayak gitu salah. Ya. Harus berkreasi yang semampunya dia bisa. Betul. Nah Kang, kalau boleh tahu nih, untuk omset sendiri di Genteng sendiri itu per bulannya itu yang dipegang Bapak itu berapa? Kalau yang berapa ratus juta gitu? Keseluruhan saya kan kurang tahu. Hafal. Manajemen Om yang ngurus semuanya. Oh, gitu. Kalau saya pribadi, alhamdulillah khususnya di kota Bali, yang 5 itu di Pulau Bali, saya alhamdulillah untuk bulan kemarin aja ya, bulan kemarin 5 cabang ini alhamdulillah nembus sampai hampir 6 M omset per bulan. Itu berarti kan omset, berarti sama modal gitu ya? Bukan. Laba. Keuntungan. Bukan keuntungan, sama kotornya juga. Oh, kotor. Ya berarti omset kan? Omset. Nah, teman-teman gila tuh. Yang dipegang 5 aja itu udah sampai 6 miliar per bulan. Apalagi yang 30. Itu baru di Genteng. Belum yang di kos-kosan. Di properti developer. Itu udah berapa miliar penghasilan per bulannya tuh. Bisa dikatakan ini Sultan Majalengka juga itu. Tapi biarpun penjualan 6 miliar, kita kan proyek bukan pribadi semua. Kalau pribadi kan barangnya sejelek-jeleknya COD, barang sampai cash bayar, beres. Kita kan modalin proyek-proyek yang besar-besar, contohnya proyek hotel pemerintah Provinsi Bali. Oh gitu, jadi pemasarannya itu bukan ke perumahan doang ya? Bukan ke perumahan aja, kita pokoknya segala macam proyek kita ambil, kita ikut tender menang kita modalin. Proyek pemerintah itu kan rata-rata tidak langsung cash, tempo pembayaran. Tapi nggak pusing kan kalau sama pemerintah itu pasti dibayar. Pasti dibayar, cuma melesetnya bisa satu perjanjian 3 bulan. Meleset bisa 3 bulan juga. Jadi 6 bulan. Kita otomatis harus punya uang jagaan selama setahun bahasanya. Untuk memproduksi barang, gaji karyawan. Ya kan? Karyawan pengeluaran. Kalau karyawan sendiri udah punya berapa sih? Karyawan saya yang handle itu 39 sama plus mobil. Plus mobil berapa? Mobil 39, karyawan 39. Berarti satu karyawan satu mobil? Sorry 47. Karyawan? 47 supir plus mobil. Kalau bagian di luar orang kantor. Beda lagi. Di luar sales. Oh iya. Sales. Untuk pemasaran di lapangan ya Kang ya. Itu total berapa sih semuanya tuh? Kalau di Bapak tuh ada ratusan ribuan mungkin karyawan? Alhamdulillah kalau sama pabrik kemarin ngelihat datanya di manajemen om saya yang ngurusin menyakup semuanya, alhamdulillah ada 4.000 karyawan. Tapi saya sendiri biarpun kalau bahasa di luar kerja anaknya, saya sendiri sebagai anaknya nggak tahu yang mana aja karyawannya. Karena saya fokusnya banyak ya, soalnya saya fokusnya coba yang ngurusin yang amanah dari bapak ke saya itu. Nah itu teman-teman, berarti Pak Dadang ya, Pak Dadang itu hidup dari kampung, berangkat dari kampung bisa menghidupi 4.000 orang. 4.000 orang kurang lebih lah. Dengan kegigihan bekerja keras. Makanya kalian tuh bagi para penonton nih, jangan minder, saya mah orang kampung nggak bisa sukses. Gak mungkin. Contohnya Pak Dadang ya, bapaknya Kang Hendra itu dari kampung, dari Cikijing kan kampung, kategori tahun 70 udah. 70 sudah sepi kan? Kampung banget. Pergilah merantau. Apalagi merantau waktu itu posisi zaman tahun segitu sepi juga kan bahasanya. Itu bisa sukses asal dengan kegigihan, kerja keras, semangat yang tinggi. Jadi kuncinya semangat aja dulu. Dan jujur. Jujur itu mau yang paling utama. Jujur. Kalau kita kerja di mana, paling utama bukan jujur, ibadah dulu, baru jujur, baru komitmen dalam bekerja dan sehari-hari. Itu yang dipegang. Setiap perusahaan kalau kita kerja dimanapun nggak pegang yang tadi disebutin sama Kang Hendra, udah susah pasti. Cepat dipecat, cepat dikeluarin ya Kang ya. Nah ini Kang, berarti penghasilan itu 6 miliar ya? Kurang lebih dari yang dipegang Kang Hendra sendiri? Iya, bulan kemarin. Berarti kalau waktu COVID-19 terkena dampak Kang? Alhamdulillah, COVID kemarin kita pasti terkena dampak ya. Karena kita mau jual, proyek tidak ada, pembangunan tidak ada. Karena Bali kan ekonomi terpenting pariwisata. Pariwisata ditutup, yang liburan nggak ada, pemasukan mereka nggak ada yang bikin proyek. Entah rumah, villa, atau renovasi hotel, atau perlebaran
pembangunan hotel, pemerintah dan lain-lain. Dampak kita kemarin perusahaan saya sendiri yang saya handle itu setiap bulan, alhamdulillah Bapak masih aman di keuangannya. Saya sendiri setiap bulan itu minta subsidi 50 juta per bulan. Kali selama corona. Buat apa itu? Pengeluaran perusahaan. Oh gitu. Kalau itu berarti sekarang udah punya pabrik sendiri ya Kang ya? Alhamdulillah sudah. Untuk produksi gentengnya udah punya sendiri. Ada. Kalau dulu mah pas awal-awal itu ngambil atau gimana? Dulu awal-awal tetap kita ngambil dari teman-teman karena Bapak mungkin dia sudah tuh berkarya di dunia pergentengan sudah lama, mungkin mau bikin ciri khas sendiri, bikin produk sendiri biar ada ciri khas dia sendiri selama kinerja selama hampir 40 tahun itu. Kalau itu nama perusahaannya siapa? Nama perusahaannya PT Nuansa Genteng, PT Nuansa Indo Group. Cuma yang saya handle sendiri Nuansa Genteng Group. Oh gitu. Berarti Nuansa kalau udah pakai nama grup itu berarti mencabang ya. Nama-namanya pasti berbeda-beda. Alhamdulillah. Itu kalau kualitas gentengnya sendiri Kang yang kualitas nomor berapa sampai berapa sih Kang yang dijual? Kita balik lagi harga kita dari mulai harga 1.800 jual di daerah Bali 1.800 sampai 25.000 kita ada. Dari harga murah sampai harga mahal, dari genteng tebel sampai genteng tipis. Dari gitu. Kelas menengah ke bawah sampai juragan. Jadi mencakup pemasarannya, jangkauan target pasarannya itu banyak. Benar. Orang kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas ada. Dari lokal pun daerah provinsi Bali sampai salah satu kita megang genteng dari Amerika, genteng aspal merek Siton, merek Maxi Victory. Impor juga dari ke Amerika juga. Jual juga. Iya. Jadi udah link itunya udah banyak banget ya Kang? Ya. Alhamdulillah dari Bapak link sudah banyak. Saya tinggal minta kontak-kontaknya aja. Tinggal meneruskan ya Kang ya. Karena kalau misalkan Bapak udah tiada ya siapa lagi yang lanjutin? Pasti anak-anaknya kan. Oke, Kang Hendra, terima kasih ya atas waktunya. Mau diajak ngobrol nih. Disita waktunya beberapa menit untuk kita bincang-bincang, namun semoga dengan adanya video ini bisa memotivasi. Oke, terakhir nih Kang, tipsnya aja deh. Tipsnya supaya kita pengen sukses itu kayak gimana sih Kang? Buat para penonton gitu. Tipsnya satu, yang penting kita nggak usah mikirkan ini itu, yang penting kalau emang mau sukses, mau belajar, yang penting kita nyoba. Nggak usah mikirin gagal dulu. Kalau kita mikirin gagal, kapan kita jalannya? Tapi kalau kita jalan duluan, mau gagal, mau apa, terus kita jalan. Karena kegagalan itu pengalaman yang paling berharga. Yang paling berharga. Benar. Saya pun bisa seperti ini, dikasih dudukan sama Bapak. Alhamdulillah, karena proses dari nol juga. Nggak langsung gitu. Nah, itu teman-teman tips dari Kang Hendra. Jadi kalau misalkan kita pengen sukses, pengen melangkah ke dunia kerja, melangkah ke dunia usaha, karena yang menjadi yang kaya raya itu kebanyakan pengusaha, bukan karyawan ya kan ya. Apalagi yang kerja-kerja di birokrasi, gajinya itu pantau berapa sih per bulan gitu. Kalau pengusaha kan ada grafiknya tuh naik dan turun. Kalau misalkan untungnya udah nggak kepalang, ruginya juga sama. Pengusaha bisnis pengusaha kan wajar lah naik turun. Gimana caranya? Daripada kita sudah di puncak kan posisi satu. Kalau sudah sukses itu sudah di puncak, turun ke bawah terjun bebas. Iya betul. Tergantung kitanya bisa gak jaga ini semua biar kita tidak terjun bebas. Kalau naik turun kan wajar. Nah, grafik naik turun wajar. Jadi kita melangkah dulu untuk bekerja. Jangan kita punya pikiran saya mah gak bakal sukses, ini takut gagal, takut rugi atau gimana. Kalau kayak gitu mah udah nggak usah jadi pengusaha, mending jadi karyawan aja gitu. Kalau pengen jadi pengusaha, berjalan dulu, nanti pahit manisnya kita bakal tahu gimana caranya, gimana solusinya untuk istilahnya untuk apa sih Kang namanya mengendalikannya atau gimana caranya untuk memperbaikinya gitu, memperbaikinya dari
kejelekan tersebut, dari kekurangan tersebut, terus melangkah, terus berjalan sehingga kita bisa nyampe ke puncak. Contohnya kita naik tangga ribuan tangga, udah capek ya berhenti, naik lagi. Jangan sampai udah di tengah-tengah balik turun, capek. Terus kedua juga yang penting jangan ngelihat hasilnya dulu. Ya betul. Itu. Tapi pahitnya dulu. Gimana kita pahit bisa jalan lagi nggak? Kalau nunggu hasil itu bonus. Kalau kita ngelihat hasil nggak bakal habis. Jadi ibarat naik tangga mah, kalau nggak bawa air minum ya udah berhenti. Iya. Kalau punya air minum, baru lanjut lagi jalan. Ya. Biarpun air minum tinggal 1 tetes, tinggal klek jalan lagi. Kalau udah di puncak enak. Puncak aman. Karena banyak yang dagang. Kalau di Gunung Galunggung sudah ada gitu. Agen-agen. Jadi yang penting mah semangatnya ya dulu, bekerja keras, jangan menghayal pengen jadi orang kaya, tapi bangun dari hayalan tersebut, kita melangkah untuk bekerja mulai dari nol sampai bisa ke puncak. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.